Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu, masih semangat nggih? Malam. Semangat. Nggih. Walaupun malam semangatnya pagi. Oke, sip. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar. Nanti setelah mempelajari modul ajar ini diharapkan satu, peserta dapat memahami konsep dan komponen modul ajar. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan konsep dan komponen yang ada dalam modul ajar. Saya mau tanya, nggih, kira-kira modul ajar itu dengan RPP ada perbedaan tidak, nggih? Mungkin ada yang bisa jawab. RPP yang sudah dibuat selama ini. Mungkin Bu Vera bisa jawab. Modul apa tadi Bu? Perbedaan modul ajar dengan RPP yang sudah kita bahas selama ini. Perbedaannya apa ya? Kalau untuk RPP itu kan dulu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasarnya. Mungkin sekarang modul ajar kompetensi intinya sudah melebur jadi kompetensi dasar. Seperti itu. Iya, tepat sekali Bu Vera. Nah, kali ini saya akan mencoba menampilkan materi tentang modul ajar. Sebentar, saya izin untuk share screen ya. Oke, Bu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sampun, Bu. Oke. Bu. Modul ajar. Saat ini kita berada di konsep modul dan komponen modul ajar. Sebentar, nggih. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selain itu, komponen
modul ajar ini adalah meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Untuk informasi umum, terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, yang terakhir yaitu model pembelajaran yang digunakan. Pada komponen inti, meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir yaitu refleksi peserta didik dan guru. Sedangkan pada kolom lanjutan meliputi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Demikian konsep dan modul ajar yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu semua? Kalau tidak ada, akan saya bagikan lembar kerja. Nanti silakan didiskusikan di kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompoknya Bu Vera, ya. Kelompok 2, kelompoknya Bu Gita. Kelompok 3, kelompoknya Bu Rian. Nah, dalam LK tersebut nanti kalian akan menjawab pertanyaannya, yaitu yang pertama, kriteria dalam menyusun modul ajar, sedangkan yang kedua yaitu komponen inti dalam modul ajar. Silakan untuk berdiskusi, waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Siap. Kelompoknya Bu Ita sudah selesai? Iya, Bu, sudah. Sudah ya. Coba disampaikan tentang tadi kriteria dalam menyusun modul ajar dan komponen inti dalam modul ajar. Silahkan Bu Ita. Ya, Bu. Yang pertama yaitu kriteria apa saja yang harus dimiliki dalam menyusun modul ajar. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, esensial. Dan yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan konseptual. Dan yang terakhir, berkesinambungan. Terima kasih. Untuk yang kedua, komponen inti? Untuk yang kedua, komponen inti, bentar Bu. Yeah. Komponennya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedial, yang terakhir refleksi didik dan guru. Terima kasih untuk kelompoknya Bu Ita. Beri oplos untuk kelompoknya Bu Ita. Terima kasih. Yeah. Untuk selanjutnya mungkin dari kelompoknya Bu Vera. Tentang bentar. Punya saya juga hampir sama, punya kelompoknya Bu Ita, berarti tentang kriteria dalam penyusunan modul ajar juga harus memperhatikan capaian pembelajarannya.
Kemudian setelah CP-nya tercapai, ada yang namanya tujuan pembelajaran dan ATP, alur tujuan pembelajarannya. Selain itu juga harus disesuaikan dengan tingkat fasenya, ada fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya. Kemudian untuk modul ajar harus dibuat menarik ya, agar bermakna pembelajarannya, seperti itu Bu. Maaf Bu Muna, itu apa? Ini dinyalakan dulu voice. Mikrofonnya dinyalakan, Bu Muna. Oke, terima kasih. Untuk yang komponen inti dalam modul ajar ada 7, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman, pertanyaan pemantik, persiapan, asesmen, pengayaan, dan refleksi. Yeah. Nah, mungkin ada tambahan dari teman kelompok yang lain. Mungkin dari kelompoknya Bu Rian bisa menambahkan. Mungkin sama juga dengan Bu Vera dan Bu Ita, yang tadi sudah disampaikan, Bu. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompoknya Bu Vera dan Bu Rian. Terima kasih. Setelah tadi mendengar dari pemaparan hasil kelompok ketiga kelompok dari kelompoknya Bu Vera, Bu Ita, dan Rian, dapat disimpulkan bahwa modul ajar ini harus memperhatikan capaian pembelajarannya. Kemudian dari capaian pembelajarannya itu disusun menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dirangkai menjadi alur tujuan pembelajaran, dan setelahnya disesuaikan setiap fasenya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik untuk diikuti oleh peserta didik. Nah, kemudian dalam menyusun modul ajar ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama informasi umum, yang kedua yaitu komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Gitu. Mungkin ada yang ingin mengungkapkan pendapat kalian atau merefleksi apa saja yang bisa diambil untuk hari ini, ya. Monggo. Apa yang didapat dari pembelajaran kali ini? Bu Rian, mungkin hari ini tadi dalam pembelajaran konsep modul ajar, apa yang diperoleh? Kira-kira apa yang diperoleh pada pembelajaran kali ini? Iya Bu, tadi itu kita belajar tentang kriteria dalam penyusunan modul ajar itu, terus sama tentang komponen-komponen inti dalam pembuatan modul ajarnya, seperti itu. Terima kasih karena sudah mungkin ada pertanyaan dari peserta. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin kegiatan ini ditutup, ya. Bisa ditutup nanti dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Oh, Bu Vera, nggih. Monggo Bu Vera dipimpin. Teman-teman, untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti pelatihan sekolah penggerak untuk menutup kegiatan ini, agar apa yang kita pelajari bermanfaat, kita tutup dengan bacaan hamdan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mikrofonnya Bu dinyalakan dulu, Bu Muna. Nggih.
Terima kasih untuk kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya walaupun sudah malam, tapi kita tetap semangat pagi. Yuk, tambah semangat kita, gemakan semangat pagi. Semangat pagi, pagi, Pagi. Ulangi, semangat pagi, Pagi. Hebat semua ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu. Siapa yang mau mimpin ini? Bu Rian, Bu Ita, atau Bu Muna? Oh ya, Bu Wulan. Bu Rian. Ya, sebelum kita mulai, agar pelatihan pada hari ini berjalan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Rian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Siapa yang sudah tahu? Sudah belajar tadi? Apa Bu Rian? Kita akan belajar tentang kerangka kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Izin share screen nggih Ibu-ibu? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang bahan. Nah, share. Sudah terlihat atau Sudah, Bu. Oke. Nah, ini tujuan dari pelatihan hari ini yaitu peserta dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi ya, ada 6 nanti profil pelajar Pancasila dan dapat menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, sekarang saya mau tanya ini Bu Ibu. Coba Bu Muna, apa peran kurikulum di dalam satuan pendidikan? Coba dinyalakan Bu Muna mikrofonnya. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Tadi pertanyaan apa peran dari kurikulum di dalam satuan pendidikan? Kurikulum berperan dalam mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Kira-kira seperti itu, Bu. Hebat, Bu. Benar sekali ya. Di sini tidak ada jawaban benar atau salah ya. Semua boleh berpendapat. Kemudian untuk Bu Rian, saya mau tanya, kalau tadi peran kurikulum di dalam satuan pendidikan, sekarang peran kurikulum di dalam pembelajaran. Ayo Bu Rian, apa biasanya sudah mahir mengajarnya? Apa peran kurikulum dalam pembelajaran? Ya, Bu. Peran dari kurikulum dalam pembelajaran itu pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terutama proses pembelajaran dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Ya, pintar sekali. Betul ya? Betul atau salah ini? Ya, benar. Tidak ada jawaban yang salah atau benar. Semua boleh berpendapat. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Muna tentang peran kurikulum dalam satuan pendidikan, kemudian ada peran kurikulum di dalam pembelajaran. Nah, coba Bu Ita, pernah tidak menggunakan kurikulum sebagai peta jalan untuk proses pembelajaran sehari-hari? Coba dinyalakan mikrofonnya dulu, Bu Ita. Biar terdengar suara merdunya. Suara cempreng. Apa Bu?
pernah tidak menggunakan peta jalan dalam proses pembelajaran? Agar peta jalan dalam 1 tahun, misal tahun pertama, tahun kedua, bulan pertama, bulan kedua, seperti itu, Bu. Iya, Bu. Sudah pernah atau belum, Bu Ita? Kalau belum pernah, nanti kita belajar ya tentang peta jalan untuk mewujudkan profil Pancasila. Coba Bu Rian, saya mau bertanya, bagaimana cara mengukur ketercapaian tujuan dalam kurikulum? Melalui apa? Melalui komponen evaluasi dalam kurikulum. Ya, boleh. Hebat sekali ya jawaban ibu semua. Nah, untuk selanjutnya, selain kita belajar tentang kerangka kurikulum, kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila ya. Saya bacakan dulu definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ada 6 dimensi, Bu. Apa saja? Ayo, Bu Muna apa yang pertama? Beriman. Beriman, pintar sekali. Apalagi? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi 1 ya, Bu, itu. Apa yang kedua, Bu Muna? Berkebinekaan, berwawasan yang berkebinekaan. Berkebinekaan global. Oke, Bu, lupa, Bu. Apa, Bu Rian? Yang ketiga? Gotong royong. Gotong royong. Yang keempat, apa? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Yang kelima? Kreatif dan mandiri. 6 dimensi yang akan diterapkan dalam kurikulum nanti. Nggih. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Coba Bu Muna, saya mau bertanya. Pada kurikulum sekolah penggerak ini itu kan menerapkan pembelajaran yang merdeka, sudah kita pelajari pertemuan kemarin. Nah, adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dan satuan pendidikan. Kalau di pemerintah pusat itu siapa, Bu? Oke, Bu. Mungkin yang di pemerintah pusat itu Kemendikbud, ngeten, guys. Dia iya. Kemudian siapa lagi? Pemerintah kabupaten. Ya, dinas pendidikan. Dan dinas pendidikan. Okay. Betul, Bu. Nah, untuk mewujudkan kerangka kurikulum tadi, ada yang namanya visi dan misi dalam satuan pendidikan. Nggih, Bu. Nah, coba Bu Muna, apa yang harus kita perhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Apa yang kita harus perhatikan agar kerangka kurikulum tercapai? Sekolah harus memperhatikan tahapan kesiapan sekolah, apakah berada di tahap awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan. Ya, Bu. Oke. Hebat semua ya, Ibu. Nah, kita sudah belajar tentang apa tadi, Bu? Tentang kerangka kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Ini nanti ibu membuat kelompok ya. Kelompok pertama Bu Rian nanti membuat peta konsep ya, peta jalan, ruang kolaborasi. Nah, bagaimana peran saya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak ya. Kelompok pertama nanti Bu Rian, kelompok 2 Bu Ita, kelompok 3 Bu Hasanatul. Saya beri waktu 5 menit ya Ibu-ibu. Coba didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Ya.
Sudah Ibu? Sampun nggih? Sudah selesai ya? Bagaimana kelompoknya Bu Rian? Sudah? Nggih sampun, Bu. Sampun. Kelompoknya Bu Ita sampun? Ampun, Bu. Hebat. Kelompoknya Bu Muna sampun? Sampun, Bu. Oke, yuk coba dipresentasikan. Nanti kelompok lain biar memberikan tambahan atau pendapatnya. Coba Bu Rian. Coba presentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Bagaimana peran dalam mewujudkan profil Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Yuk, peta perjalanannya bagaimana? Ini sudah saya beri contoh dari sekarang, ya. Ya, ini dibacakan saja gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh Ya. sekali. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami, yang mulai dari yang paling bawah, yang mulai sekarang ini, melakukan refleksi pembelajaran, menyusun rencana perbaikan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Terus yang ke atas itu 1 bulan berkolaborasi dengan teman sejawat melakukan perbaikan rencana pembelajaran profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian terus lagi berikutnya itu 1-6 bulan mempersiapkan diri dan sekolah menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terkait. Terus berikutnya itu setelah 1 tahun menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan rencana yang telah dipersiapkan. Seperti itu, Bu. Hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Bu Rian, ya. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang memberikan tanggapan dari kelompoknya Bu Rian tentang peta jalan mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui kurikulum sekolah penggerak. Ada tambahan dari Bu Muna mungkin? Atau Bu Ita, kelompoknya Bu Ita? Sudah bagus, Bu, karena tahapannya sudah jelas, waktunya juga sudah ditentukan. Ya, sudah ya. Ada yang ditanyakan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini sudah belajar apa saja ya tadi? Kita sudah belajar tentang kerangka kurikulum dan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi ya Bu Ibu. Nah, karena tidak ada pertanyaan, untuk sesi selanjutnya kita tutup. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oh iya, Bu Ita. Coba dipimpin Bu Ita. Yuk. Semoga pertemuan hari ini sangat bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Ita, Bu Wulan, Bu Muna. Kita sudah larut malam, tapi tetap semangat pagi. Yuk kita kembali semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, Bu. Iya, sama anak-anak biasa. Masih semangat, Bu, walaupun malam semangatnya harus tetap pagi ya, Bu. Siap, pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah.
Iya Bu, sebelum kita memulai ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bu Mona untuk memimpin doanya. Nggih, Bu. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya Bu, sebelum dimulai ke materi, saya mempunyai tepuk sukses. Ibu-ibu sudah tahu tepuk sukses? Biar kita Belum, Bu. Belum. Saya sampaikan nanti setelah itu kita bersama-sama ya Bu. Oke, siap. Siap. Tepuk sukses. Di mulutku ada doa. Di hatiku ada cinta. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Bisa Bu? Ya bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, bersama-sama. Sambil gerak ya Bu ya, biar semangat ya. Yes. 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di mulutku ada doa. Di Di hatiku ada cinta. Di tanganku Di tanganku ada karya. sukses. Sukses. Yes. Sukses. Yes. Amin. Semoga sukses untuk kita semua ya Bu. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Tiap orang ya Bu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang modul ajar ibu-ibu. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mempelajari tentang modul ajar? Ada yang sudah? Oh sudah Bu Rian. Just. Oh iya Bu Rian, apa yang Ibu Rian ketahui tentang modul ajar itu? Modul ajar itu modul yang digunakan untuk pembelajaran. Sip. Atau jalannya pembelajaran ya Bu ya. Untuk membahas lebih lanjut, saya akan menayangkan tentang materi modul ajar. Sebentar ya. Sebentar ya Bu, Ibu. Oke, Bu. Nah, ini sebentar lagi akan muncul. Sudah terlihat kah Ibu? Sudah. Sudah. Saat ini kita akan mempelajari tentang modul ajar. Modul ajar di sini ada 4 komponen yang akan kita pelajari. Tentang komponen modul ajar, prinsip modul ajar, penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu prinsip penyusunan modul ajar. Prinsip penyusunan modul ajar itu untuk menyusunnya harus melihat karakteristik siswa, fase minat dari siswa, supaya nanti bisa tercapai. Dan selanjutnya, melihat dari sudut pandang bahwa peserta didik itu unik, mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Contoh keunikan peserta didik yang ada di dalam kelas Ibu apa saja? Silahkan Bu Rian, ada keunikan tersendiri dalam peserta didik Ibu?
Mungkin Ibu Muna? Mungkin keunikan peserta didik seperti gaya belajar, kemudian apa itu tingkat pemahamannya, begitu Bu. Mungkin Iya, ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. iya Bu Vera ingin menambahkan? Ya, tadi sudah disampaikan Bu Muna, selain gaya belajar, kemudian tingkat pemahaman, ada yang namanya minat. Setiap siswa itu kan berbeda-beda. Saya pengen belajar seperti ini, saya pengen belajar seperti itu, dengan versinya mereka masing-masing. Ya, Seperti itu. betul apa yang dikatakan Bu Vera dan juga Bu Muna. Setiap peserta didik itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri, cara belajar mereka sendiri. Untuk bisa paham tuh ada yang mendengarkan lebih paham, ada yang membaca lebih paham. Mereka mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Setelah itu, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung pada tahapan perkembangan yang dilalui oleh peserta didik, merupakan dampak dari pengalaman. Jadi pengalaman dari peserta didik itu sendiri-sendiri ya Bu. Jadinya tingkat kematangan untuk peserta didik itu sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu ada prinsip penyusunan modul ajar. Di sini ada 4 prinsip penyusunan modul ajar, Ibu. Yang pertama yaitu esensial. Bentar ya, Ibu ya. Yang pertama yaitu esensial, dan yang kedua menarik, bermakna, dan menantang. Dan yang ketiga relevan dan konseptual. Yang terakhir berkesinambungan. Untuk menyusun modul ajar harus ada 4 prinsip tadi. Dilanjutkan prosedur penyusunan modul ajar. Prosedur penyusunan modul ajar ini, bentar ya Bu. Yang pertama yaitu ada analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Jadi untuk menyusun modul ajar, kita harus menganalisis diri kita sendiri sebagai guru, kita menganalisis peserta didik, dan juga satuan pendidikan di situ. Apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mampu untuk dikembangkan. Dan yang kedua, identitas dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini kan profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, dari ke-6 itu mana yang paling ada pada satuan pendidikan itu? Apa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau bergotong royong, atau berkebinekaan tunggal? Itu yang mana yang akan ditonjolkan pada satuan pendidikan itu. Dan yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Ya, ini yang sekarang ini kita pelajari, Bu. Tentukan alur tujuan pembelajaran. Kita menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan disusun sebagai modul ajar. Yang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Iya, Bu. Ya, Bu Vera, silahkan. Bu, itu tadi kan saat penyusunan modul ajar ada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang harus ditonjolkan. Yang ditonjolkan itu satu atau boleh lebih dari satu, Bu? Boleh lebih dari satu. Kalau bisa malah ke 6-6-nya. Kan biasanya kalau sudah memakai program sekolah penggerak akan memakai profil pelajar Pancasila, maka ke-6 dimensi itu akan diajarkan atau menjadi visi misi sekolahan itu. Lah, tapi yang menjadi jati diri sekolahan itu biasanya tuh apa yang sering dilakukan di sekolahan itu, yang sering menonjol dari 6 dimensi itu. Berarti kalau yang ditonjolkan satu, cuma semua harus mencakup. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bu.
Ada lagi? Terima kasih ya Mbak Vera ya. Iya. Pertanyaannya. Saya lanjutkan. Yang keempat, susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Biar berkesinambungan dan urut alurnya ya Bu ya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Tadi kan sudah menyusun modul ajar, dan modul ajar ini dilaksanakan. Kalau dalam kurikulum yang dulu tuh, modul ajar tuh sepertinya, ya enggak sepertinya itu seperti disebut RPP ya Bu ya. Seperti itu. Terus yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Sampai di sini ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bertanya atau berpendapat, Ibu? Ya, kalau sudah kita lanjut ya, Bu ya. Terus sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar. Ada langkah-langkah dalam menyusun modul ajar. Terus ada komponen informasi umum, informasi inti dalam modul ajar. Seperti itu. Ya, Ibu, materi modul ajar sampai di sini. Yang perlu diingat dalam penyusunan modul ajar seperti itu ya Bu tadi, karakteristik siswa, minat bakat siswa, siswa itu bersifat unik, dan dalam prinsipnya harus ada esensia, menarik, bermakna, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Kalau nggak ada, di sini saya punya kuis. Nanti caranya saya membacakan pertanyaan dan silahkan ibu-ibu menjawab kuisnya di kolom chat. Bisa dimulai? Ya, siap Ibu? Sudah siap? Bu Rian, Bu Vera, Bu Muna? Siap. Siap. Yang pertama, yang disebut RPP dahulu sekarang disebut sebagai ditulis di kolom chat ya. Oh, iya, Bu. Ya, Bu Vera, modul ajar. Oh, atau langsung bisa menjawab saja ya, Bu ya? Biar cepat ya. Oke, Bu, ini kolom chatnya nggak ada. Ya, yang Modul pertama ajar. Bu Vera sudah menjawab modul ajar. Keren, jawabannya benar. Untuk Bu Mona sama Bu Rian, jawabannya apa? Sama Bu, modul ajar. Berarti tadi berfokus sama memperhatikan. Yang kedua, ada berapa prinsip untuk menyusun modul ajar? Siapa? 4, Bu. 4. Sanatul. Bukan Sanatul Jos. 4. Apa saja itu prinsipnya? Esensial, menarik. Oke, Menarik. Vera. Ya. Lu, Muna saja enggak apa-apa.
Esensial, menarik, relevan, berkesinambungan. Ya, Mbak Vera, just sip. Dilanjutkan ya, Bu ya. Di sini ada 5 pertanyaan, Bu. Terus yang selanjutnya, ada berapa langkah untuk menyusun modul ajar? 6. Berian sip. Selanjutnya ya, Bu ya. Saya membacakan soalnya, Ibu nanti menjawab ya, Bu ya. Setelah guru melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Itu disebut dengan apa, Ibu? Hasil yang didapatkan. Dengan apa, Ibu? Prosedur penyusunan modul ajar. Lembar kerja serta didik. Hasil yang didapatkan. Iya, hasil yang didapatkan itu berarti apa, Bu? Tindak lanjut. Tindak lanjut. Just tindak lanjut. Jawabannya dari ibu-ibu keren-keren. Sudah paham semua, berarti tadi antusias untuk mengikuti. Sebelum selesai, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan tentang modul ajar itu apa? Atau yang lain, atau yang ingin menambahi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Vera, berdoanya silakan dipimpin. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini agar bermanfaat apa yang kita pelajari, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Ibu sudah di penghujung waktu penghujung acara ini. Sudah selesai pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ibu-ibu ya, tetap semangat belajar ya, Ibu-ibu ya. Bersama-sama kita belajar. Terima kasih. Terima Ibu. kasih. Terima Salam. kasih, Bu Ita. Terima kasih, Bu Ita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.